Bangkitlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fristi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Arif? Alhamdulillah, kabar saya pada pagi hari ini luar biasa sehat, Bu Fristi. Bagaimana sendiri dengan kabar dari Bu Fristi? Alhamdulillah saya baik juga, Pak Arif. Tadi Pak Arif kan WA saya, katanya mau ngajak ngobrol nih. Iya nih Bu Fristi, saya butuh teman untuk bercerita, ngobrol, dan berdiskusi. Baik, kita ngobrol itu nggak terlalu lama lah ya, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Ngomong-ngomong nih, apa yang mau Pak Arif bicarakan? Begini Bu Fristi, akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu juga hanya 50% di tiap kelas. Oh, Pak Arif saat ini merasa murid-murid di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari Pak Arif dan murid Pak Arif yang mengerjakan tugas hanya 50% saja. Jadi, menurut Pak Arif, apa yang Pak Arif ini harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Enggak Ibu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar, Ibu. Menurut Pak Arif, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Arif ini kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Arif? Enggak Ibu, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajaran yang saya ajarkan sepertinya sedikit membosankan, Ibu. Terlalu monoton, terus saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Arif ini antusias dalam pembelajaran Pak Arif? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak juga membosankan, Ibu. Wah, saya sependapat dengan Pak Arif. Lalu, menurut pendapat Pak Arif ini, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Arif? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, Ibu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran yang saya berikan itu lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Pak Arif ini, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, Pak Arif ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Untuk saat ini saya biasa menggunakan buku teks yang tersedia di perpustakaan, Ibu. Adakah sumber belajar lain yang bisa digunakan selain buku teks, Pak? Kalau saya pikir banyak sih, Bu. Sumber belajar seperti dari YouTube, bisa artikel di blog,
atau tulisan ilmiah di internet juga bisa, atau bisa juga menggunakan istilahnya aplikasi yang lagi tren saat ini, Bu, seperti misalnya TikTok ataupun Reels yang ada di IG. Nah, betul sekali Pak Arif. Saya yakin sekali bila Pak Arif bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Pak Arif untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan berusaha merancang pembelajaran yang mengasihkan, Ibu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Misalkan seperti dari YouTube maupun TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Setelah istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, atau lagu, puisi, pantun, atau bisa juga dengan laporan digital, Ibu. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Apa ukuran keberhasilan rencana Pak Arif ini? Menurut saya, ukuran keberhasilan dari rencana saya ini adalah ketika murid-murid antusias mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, dan juga semua murid mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, Ibu. Menurut Pak Arif, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Pak Arif terapkan ini dalam pembelajaran? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan modul ajar dan sumber belajar yang saya butuhkan untuk proses pembelajaran ini, Bu. Menurut Pak Arif, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan modul ajar dan sumber belajar yang dibutuhkan? Dan solusi apa untuk kendala itu? Mungkin sekitar 2 hari, Ibu. Saya akan merancang modul ajar dan mencari sumber belajar yang saya butuhkan dalam pembelajaran, seperti halnya video dari YouTube maupun TikTok. Saya akan memulainya dari sekarang, Bu Fristi. Kira-kira kapan nih Pak Arif mau menerapkannya di kelas? Insya Allah untuk hari Senin sudah bisa, Bu Fristi. Apa komitmen Pak Arif terhadap rencana Pak Arif ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan untuk saya gunakan. Kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi yang saya harapkan sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar tersebut kepada murid-murid saya, Ibu. Wah, bagus sekali Pak Arif. Saya sangat mendukung rencana Pak Arif ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Baik Pak Arif, kita review sebentar ya hasil diskusi kita hari ini. Apa yang Pak Arif dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Baik Ibu. Tadi kan awalnya saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas itu juga hanya 50% dari tiap kelas. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Serta saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Ibu.
Kenapa tidak terlalu banyak supaya anak tidak bosan. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan itu dipaksa, tapi memang mereka itu mengerjakan tugasnya secara sukarela dari dalam diri mereka sendiri. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, maupun laporan digital. Saya merasa lebih bersemangat untuk kali ini, Bu Fristi. Wah, keren nih Pak Arif. Kalau gitu, kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Arif. Saya pengen dengar cerita tentang keseruan belajar di kelas Pak Arif. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support lagi ya Pak Arif. Siap Ibu, terima kasih Ibu Fristi atas waktunya untuk sharing dan obrolan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Ibu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Terima Arif. kasih. Sama-sama Bu Fristi. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan